Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil draft test kami dengan judul Analisis Kualitas Jaringan 4G LTE dengan metode draft test pada wilayah Purwokerto Barat menggunakan aplikasi Genetrek Pro. Next. Sebelum kami memulai mempresentasikan hasil analisis kami akan menjelaskan mengenai draft test. Jadi apa itu draft test? Draft test merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari hasil pengukuran kualitas sinyal suatu jaringan. Nah, draft test ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi jaringan secara real di lapangan. Lalu ada perangkat-perangkat yang digunakan oleh draft test. Yang pertama, kami menggunakan smartphone Samsung dan provider Indosat Ooredoo, serta dua software yaitu ada Gnetrack dan Google Earth Pro. Di mana untuk Gnetrack sendiri ini merupakan aplikasi Android untuk merekam parameter jaringan seluler seperti RSRP, throughput, SNR, downlink, uplink, dan lain-lain secara real time dan menyimpan data log draft test. Sementara itu, Google Earth sendiri ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil pengukuran dari Gnetrack dalam bentuk peta dan menampilkan data log dengan titik warna sesuai kualitas sinyal. Next. Nah, berikut merupakan rute draft test yang kami lalui, di mana di sini kami start dari Jalan Jenderal Gatot Subroto ke Jalan Kaumanama, lalu menuju Jalan Jenderal Sudirman, dan ke Jalan Kolonel Sugiri. Berikut adalah beberapa parameter yang kami analisis. Yang pertama ada reference signal receive power atau biasa disebut dengan RSRP, di mana ini merupakan sinyal LTE power yang diterima user dalam rentang frekuensi tertentu. Kedua ada reference signal receive quality atau RSRQ yang merupakan parameter yang menentukan kualitas dari sinyal yang diterima. Ketiga ada signal to interference noise ratio atau SINR, di mana ini merupakan rasio perbandingan antara sinyal utama yang dipancarkan dengan interferensi dan noise yang timbul atau tercampur dengan sinyal utama. Dan terakhir ada downlink dan uplink rate yang merupakan kecepatan penginstalan dan pengunduhan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai parameter pengukuran dari draft test. Nah, ada beberapa parameter yang kami analisis. Yang pertama itu adalah parameter RSRP. Nah, pada hasil parameter RSRP, yang pertama itu kategori sangat baik, di mana nilai parameternya itu lebih besar dari min 80, itu kami mendapatkan jumlah sampel sebanyak 74 sampel. Dan yang kedua, kategori baik dengan rentang min 80 sampai dengan min 90, itu terdapat 135 sampel. Dan yang ketiga, kategori cukup, itu berada dalam rentang min 90 sampai dengan min 100, itu kami mendapatkan jumlah sampel sebanyak 109. Dan yang keempat, itu ada kategori buruk atau dengan nilai parameter kurang dari min 100, itu kami mendapatkan jumlah sampel sebanyak 3 sampel. Nah, jadi secara keseluruhan itu terdapat 321 sampel. Nah, untuk nilai maksimumnya sendiri itu ada di min 68 dB, dan nilai minimumnya itu ada di min 101 dB, dan untuk rata-ratanya itu ada min 87,044 dB. Sehingga berdasarkan hasil rata-rata yang didapatkan, maka dapat dikatakan bahwa parameter RSRP itu berada dalam kategori baik untuk wilayah yang diuji. Next. Lalu yang selanjutnya yaitu ada hasil data RSRQ yang dimana untuk kategori sangat baik memperoleh parameter lebih dari sama dengan 10 dengan jumlahnya yaitu 1. Selanjutnya ada kategori baik dengan nilai parameter min 10 sampai dengan min 15 dengan jumlahnya yaitu 40. Selanjutnya ada kategori cukup dengan nilai parameter min 15 sampai dengan min 20 dengan jumlahnya yaitu 280. Dan yang terakhir ada kategori buruk dengan nilai lebih dari sama dengan min 20. Untuk total jumlahnya 321 dan maksimum 10, nilai min 20 dan dengan rata-rata min 17. Dapat dikatakan bahwa hasil di Purwokerto ini memasuki kategori cukup. Selanjutnya akan dijelaskan saya. Berdasarkan hasil pengukuran SNR, diperoleh bahwa kualitas sinyal berada dalam kategori yang buruk. Hal ini terlihat dari hasil draft test sebaran SNR yang didominasi oleh warna oranye. Terdapat 52 sampel di kategori yang cukup baik
dan 269 sampel di kategori buruk, sehingga totalnya itu 320 sampel dengan nilai maksimum 9 dB, nilai minimum minus 10 dB, dan rata-ratanya itu di minus 4,283 dB. Selanjutnya ada hasil data uplink downlink. Di sini ada total data yang kami peroleh yaitu 321 downlink dan uplinknya sama. Kecepatan datanya maksimal 2634 kbps, kecepatan minimumnya 0 kbps, dan rata-rata dari downlink yaitu 632,73 kbps. Di uplink total data sama, kecepatan data maksimal yaitu 17.159 kbps dan minimal 0 kbps, dan total rata-ratanya ada 2.211,29 kbps. Selanjutnya ada kesimpulan dari hasil data kami menyimpulkan bahwa yang pertama, hasil analisis merupakan bahwa kualitas sinyal RSRP menunjukkan kategori baik 42% dan kategori cukup sebesar 34% dan buruk sebesar 1% secara keseluruhan. Kondisi jaringan dapat dikatakan dalam keadaan baik. Kedua, hasil analisis menunjukkan kualitas RSRQ pada kategori cukup 87%, sementara kategori sangat baik hanya 0,3%. Hal tersebut menunjukkan kualitas RSRQ didominasi oleh kategori cukup. Yang ketiga ada berdasarkan hasil analisis, bagian besar area memiliki kualitas SINR yang buruk 84%. Hal ini menunjukkan kualitas SINR yang masih rendah. Dan yang terakhir ada rata-rata kecepatan untuk downlink 632.073 kbps dengan nilai maksimum 2.634 kbps, sedangkan rata-rata kecepatan murah uplink ada 2211,29 kbps dengan maksimum 17.159 kbps. Hal tersebut menunjukkan kapasitas pengguna jaringan lebih baik dibandingkan untuk. Sekian dari kelompok kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.